Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, apa artinya biasanya? Orang-orang yang. Ya, jadi pokoknya setiap ketemu alladzina itu artinya orang-orang yang. Isinya orang, cuman banyak orangnya. Dengan ya. Kalau bi itu dimanapun nih kan ya. Ini pentingnya kenapa kok kita belajar secara perkata, perlafat, ya karena seperti ini nanti. Ya, ini setiap ketemu dia kan nggak harus berganti dengan ismi. Ini kan kebetulan. Kalau di sini berganti dengan al-ghaibi. Sehingga artinya tak berubah mestinya. Kalau di sini bi dengan, di sini pun juga dengan. Ya, bi wa dan as-sholata sholat. Ini sekalipun sebelumnya belum ada, tapi antara lafaz dengan artinya itu sama. Sholat ya sholat maksudnya. As-sholata sholat hum mereka. Hum artinya sama. Mereka. Ya, sekalipun ini ini hum artinya tetap mereka. Nah, sekarang perhatikan yang merah Pak ya. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna apa artinya? Mereka beriman. Al-ghaibi yang ghaib. Al-ghaibi yang ghaib. Al-ghaibi. Apa artinya? Yang ghaib itu yang tidak nampak kan ya? Itu ghaib. Yuqimuna mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan. Yuqimuna apa artinya? Mereka mendirikan. Kalau yu'minuna mereka beriman, amanah kan ya. Pokoknya ingat iman ini sama kan ya. Amanah yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna mereka mendirikan. Ini kenapa kok pakai mereka Pak? Karena setiap kata kerja itu ada subjeknya kan ya. Subjek itu pelaku. Ini kebetulan pelakunya banyak, tandanya waw nun. Makanya kami mengartikan mereka. Kalau ini kata benda, kata ganti orang ketiga, mereka saja. Karena ini isim. Kata ganti itu ada 3 modelnya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Orang pertama itu ya kita, pelakunya, saya. Ini namanya kata ganti. Kalau tidak menyebutkan nama, namanya kata ganti. Kata ganti orang kedua, engkau. Nah kan ya, harusnya disebutkan nama itu maksudnya. Tapi kok diganti engkau? Kita, termasuk kata ganti. Kemudian kata ganti orang ketiga, mereka. Semuanya banyaknya ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, nanti kita juga ke situ belajarnya Pak ya. Menghafal kata ganti. Karena kata ganti ini erat hubungannya dengan kata kerja. Ya. Kita yang merubah nanti dia, mereka, engkau, kalian, kita, kami, saya. Ya. Yuqimuna mereka mendirikan. Mimma dari apa yang. Mimma dari apa yang. Mimma. Apa artinya? Dari apa yang. Ini 2 kalimat. Min dan ma. Min yang artinya dari, ma yang artinya apa? Apa yang. Digabungkan menjadi 1. Jadi mimma. Cuman kan ini Al-Quran. Tak bisa diganggu gugat kan ya. Mimma dari apa yang.
Rozakona kami merizkikan. Rozakona kami merizkikan. Rozakona. Apa artinya? Kami merizkikan. Tak usah pakai yang. Rozakona kami merizkikan. Atau kami memberikan rizki. Ya, terlalu panjang kan ya. Rozakona kami merizkikan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Yunfikuna apa artinya? Mereka menginfakkan. Al-ghaibi apa tadi Pak? Yang ghaib. Ya, yang ghaib. Yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna mereka mendirikan. Yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna mereka mendirikan. Mimma dari. Mimma dari apa yang. Rozakona kami merizkikan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Infak kan ya. Ingat infak ya. Yunfikuna mereka menginfakkan. Yu'minuna mereka beriman. Al-ghaibi yang ghaib. Yuqimuna mereka mendirikan. Mimma dari apa yang rozakona kami merizkikan. Pokoknya setiap ada na itu pelakunya subjeknya kami kan ya. Sama dengan ini ihdina kami. Rozaknaka kami. Rozakna kami merizkikan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Pokoknya sampai hafal. Yuqimuna mereka mendirikan. Tidak pakai yang. Al-ghaibi yang ghaib. Kalau ini pakai yang. Karena ini sifat. Yu'minuna mereka beriman. Mimma dari apa yang rozakona kami merizkikan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Al-ghaibi yang ghaib. Yu'minuna mereka beriman. Yuqimuna mereka mendirikan. Mimma dari apa yang rozakona kami. Kalau ada nanya itu kah? Kami. Nah, rozakona kami merizkikan. Yuqimuna mereka yu'minuna mereka al-ghaibi. Yuqimuna mereka mimma dari apa yang rozakona kami merizkikan. Yunfikuna mereka sekali lagi yuqimuna mereka mendirikan. Yu'minuna mereka al-ghaibi. Mimma dari apa yang rozakona kami merizkikan. Yunfikuna mereka nah, kayaknya udah hafal nih kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina apa artinya? Orang-orang yang yu'minuna mereka
iman dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat, wa dan mimma dari apa yang razaqna kami merizkikan mereka yumfikuna mereka menginfakkan alladzina yu'minuna bi al-ghaibi wa yuqimuna mereka as-salata wa mimma razaqna hum yumfikuna mereka kita baca sekarang Pak, orang-orang dari apa yang kami merizkikan mereka sekali lagi orang-orang mereka di atasnya alif i bertakwa, terus orang-orang yang kami merizkikan mereka menginfakkan. Sekali lagi pelan-pelan saja, orang-orang yang mereka menginfakkan. Alhamdulillah. Ya udah hafal ya. Nanti dipraktekkan Pak kalau lagi baca Quran kan ya, langsung diartikan. Baca diartikan. Kalau perlu kita baca depan orang, artikan Pak. Pasti dapat. Heran orang tukannya ini kok bisa banget ya. Kan ya. Jadi kita belajar ini banyak manfaatnya Pak. Pertama, Al-Baqarah itu semuanya 286 ayat. Ya. Nah, 286 ayat. Nah, ini baru 7 ayat, ya. Kalau Al-Baqarah sudah kita kuasai, insya Allah satu Al-Quran kita kuasai, Pak. Ya karena memang kuncinya itu di Al-Baqarah. Semua kosakata itu berada dalam Al-Baqarah. Langsung tasyakuran kan ya. Ya, tapi betina ya. Di sini nanti asik ceritanya Pak kan ya. Kenapa kok diberi nama surat Al-Baqarah kan ya? Karena ada nanti di sini inti cerita dalam surat Al-Baqarah ini. Kita ulang Pak ya dari surat Al-Fatihah dengan segala yang hanya dan hanya kepadamu kami memohon tunjuk jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang
atas dan orang-orang yang dengan nama alif, i, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dengan yang gaib dan dari apa yang kami merizkikan mereka, mereka menginfakkan. Jadi kan kata Allah, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang siapa mereka itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran kelanjutan ayat ini kan ya, yang dimaksud orang-orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Apa yang gaib itu, Pak? Semua yang tidak nampak mata kita di dunia ini itu gaib, termasuk Allah. Makanya dalam tafsirannya itu percaya pada adzabul qabri, adzabun nar, percaya kepada siksa kubur, nikmat kubur, percaya kepada neraka, percaya kepada surga, percaya kepada su'alun mungkarin wa nakirin, pertanyaan mungkar nakir, percaya kepada pahala dan kepada dosa, ya, termasuk kita beriman percaya kepada Allah. Allah yang selama ini kita imani kan gaib ya kan ya. Tidak pernah kita melihat Allah selama hidup di dunia, dan tidak ada orang yang bisa melihat Allah di dunia kecuali Nabi Musa. Itu pun hanya berbicara. Tapi Allah itu ada maksudnya. Allah itu nyata adanya. Makanya Allah punya sifat wujud. Wujudnya Allah itu nyata. Kata Allah dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu dalilnya sifat wujud. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ghaib, dengan yang ghaib. Pokoknya kalau kita mengaku beriman, itu harus percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Jadi orang muttaqin ini tidak hanya cukup dia punya iman, tetapi mereka juga beraksen akan imannya, yaitu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga dia orang yang selalu menginfakkan hartanya. Artinya orang yang bertakwa ini, pertama orang yang beriman, yang kedua itu orang yang bisa menjaga hubungannya dengan Allah, serta menjaga hubungannya antar sesama. Karena memang kita mempunyai dua hubungan, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya kita ya salat, ibadah mahdho, puasa. Kemudian hablum minan nasnya yaitu perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan sosial, seperti bersedekah, berinfak, berzakat. Itu artinya hablum minan nas. Semuanya harus kita jaga. Salatnya kita jaga, hubungan antar sesama manusia kita jaga. Yang paling mendasar hubungan antar sesama manusia yang harus kita jaga, kita selalu berbagi kepada orang lain, yang di sini Allah membahasakan razaqnahum yunfikun. Karena hakikatnya rezeki yang kita punya dari Allah yang harus kita yunfikuna, berikan kembali kepada orang lain, baik itu dengan cara berinfak, bersedekah, kemudian mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah, serta mungkin mewakafkan harta, dan juga banyak yang lainnya kan ya. Melepaskan harta diri kita kepada orang lain itu banyak bahasanya. Infak kan ya. Infak itu berupa harta, sedekah. Secara umum itu sedekah kan ya, seperti itu. Apa bedanya sedekah dengan infak? Ada bedanya. Kalau sedekah itu berlaku umum, apapun bisa disedekahkan, ilmu bisa. Kata Rasulullah, kalau kamu punya ilmu, sedekahkanlah dengan ilmu. Kalau kamu punya tenaga, sedekahlah dengan tenagamu. Kalau kamu punya harta, sedekahlah dengan harta. Apapun itu bisa disedekahkan. Itu sedekah. Bahkan doa bisa kita sedekahkan. Tapi kalau infak itu hanya materi saja yang bisa kita berikan. Makanya di masjid-masjid itu kotak infak, bukan kotak sodako. Kalau diberi nama kotak sodako, tak ada isinya itu Pak Anti. Karena orang itu cukup senyum saja sudah sedekah, ya kan ya, seperti itu. Kalau infak itu harus harta kan ya.
Kan selama ini kita nggak pernah dengar kan ya, ayo kita infakkan surat Al-Fatihah kepada orang yang mati. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang sering kita dengar, ayo kita sodakohkan Fatihah ini, bacaan surat Yasin ini kepada orang yang sudah meninggal. Itu bedanya sedekah dengan infak. Kalau sodakoh lebih umum, kalau infak itu khusus kepada materi. Sedekah bisa materi dan non materi. Kalau infak itu hanya berupa materi saja. Allah yang menekankan pada kita ini orang-orang yang beriman, razaqnahum yunfikun, dari apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Saya baca lagi Pak ya. Orang-orang yang terus yang beriman, mereka beriman dengan yang dan mereka menginfakkan.